Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Sari, NIM 2214110013, tugas UAS Koid Fikih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang al-umuru bimaqasidiha, yaitu tentang niat. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kejahatan itu timbul karena niat, dan kenapa kejahatan itu timbul karena ada kesempatan? Mari simak penjelasan saya di video selanjutnya. Baik teman-teman, masuk ke penjelasan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha terbentuk dari kata al-umuru, bentuk plural, al-amru, kebutuhan, peristiwa atau perbuatan. Maqasidiha, bentuk plural, yaitu al-maqasad, perbuatan dari salah satu anggota. Dan secara terminologi, al-umuru maqasidiha ini adalah perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenakan hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha ini adalah suatu perkara itu tergantung pada niat. Jadi kawan-kawan, jika kita berniat suatu kebaikan dan kita berniat untuk melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala 7 kali lipat. Nah, jadi teman-teman, kaidah pertama ini al-umuru bimaqasidiha menegaskan bahwa semua urusan harus sesuai dengan maksud pelakunya. Kaidah ini mana segala perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi teman-teman, niat sangatlah penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau malah sebaliknya, itu menjalankan larangannya dan menjauhi perintahnya? Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Berikut ini ada berita atau contoh kasus orang yang berniat buruk terhadap orang lain. Kurang. Kepada Detikcom, anggota komunitas Satpol Bersih Ranjau Paku, Abdul Roy menyatakan ratusan ranjau paku kembali ditemukan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ranjau tersebut sengaja disebar agar kendaraan yang melintasnya mengalami kempes ban. Seorang pengemudi ojek online secara mandiri nampak berinisiatif menyisiri Jalan Raya Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, pengemudi ojek online ini menemukan ratusan ranjau paku di bagian bahu jalan. Selain paku, ranjau lainnya terbuat dari besi payung yang sengaja dipatahkan menjadi kecil, kemudian disebar di sepanjang jalan. Ranjau tersebut sudah kerap kali ditemukan hingga tak jarang kendaraan yang melintasnya mengalami bocor ban. Pengendara mengaku sangat resah dengan adanya ranjau paku yang sengaja disebar untuk menyasar pengendara yang melaju. Nah teman-teman, mengapa kejahatan itu timbul karena niat, dan mengapa kejahatan itu timbul karena ada kesempatan? Ya karena niat itu melekat pada diri seorang untuk melakukan suatu atau hal tujuan tertentu. Dimulai dari rasa keinginan, maka timbullah niat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Dan begitu pula dengan kejahatan, tidak mungkin orang melakukan kejahatan itu tanpa sebab. Pasti ada dorongan untuk melakukan kejahatan yang ingin dia lakukan. Salah satunya itu dalam kasus seorang oknum yang menebarkan paku di jalanan. Mungkin yang pertama faktor ekonomi, dan yang kedua mungkin faktor karena iri terhadap orang lain. Itu yang menyebabkan dia melakukan suatu kejahatan tersebut. Berdasarkan kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa suatu perkara itu tergantung pada niat, dan ketika kita berniat untuk melakukan suatu kejahatan, apapun itu kejahatannya, dan kita tidak melakukannya hanya sebatas niat, maka itu tidak akan dicatat. Dan jika kita melakukan kejahatan itu lalu kita melakukannya, maka itu akan dicatat. Itulah keistimewaannya Islam ini. Lagi kita melakukan suatu kebaikan, lalu kebaikan itu kita lakukan, maka itu akan berlipat-lipat, pahala kita akan dicatat. Jadi mungkin teman-teman hanya itu yang saya dapat jelaskan atau saya dapat paparkan
tentang yang mana pentingnya niat, yaitu niat baik dalam diri kita sendiri. Itu mulailah berniat itu dalam. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa guys.